Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sampai di pertemuan kedua membahas bukunya Yuval yang berjudul Homo Sapiens. Di pertemuan pertama kita sudah membahas bab pertama di subbab pertama. Bab pertama subbab pertama, yaitu yang menjelaskan tentang hewan tak berarti ya. Di bab revolusi kognitif kita menjelaskan penjelasan Yuval di subbabnya yang berjudul hewan tak berarti. Hewan tak berarti ini subbab yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Saya nggak ngerti bahasa Inggrisnya kayak gimana. Nanti kalian bisa baca versi Inggrisnya, atau mungkin buku versi Inggris dan versi Indonesia memiliki makna yang berbeda, penyerapan maknanya ya saya nggak tahu. Yang jelas saya membaca versi Indonesianya karena penguasaan saya yang minim terhadap bahasa Inggris. Nah, sekarang yang bab yang kedua kita akan menjelaskan tentang pohon pengetahuan ya, di subbab kedua di bab revolusi kognitif. Sebelumnya kita sudah mengulas tentang ikhwal itu sejarah panjang Homo sapiens ya sebelum revolusi kognitif, yaitu masa di mana mereka itu masih mengikuti pola-pola berkehidupan yang lama ya, yang kuno seperti layaknya hewan pada umumnya. Jaring-jaring makanannya itu masih alamiah ya, tidak ada motif-motif politik, tidak ada motif-motif tambahan yang membuat dia itu berkembang atau memiliki akal yang kompleks menjadi manusia hari ini. Itu ya, banyak faktor yang membuat Homo sapiens ini di dalam sejarahnya berkembang menuju masyarakat yang paling kompleks ya, masih menuju manusia yang kompleks ya. Nah, ternyata mereka sempat menyingkirkan banyak ras homo yang lainnya di pembahasan yang lalu, yaitu homo yang kita sebutkan kemarin ya, Homo achakensis dan lain sebagainya, Homo soloensis, Neanderthal dan lain sebagainya. Lalu kemudian di akhir pembahasan kemarin Yuval bertanya, apa rahasia kesuksesan Homo sapiens dan bagaimana kita berhasil bermukim dengan sedemikian cepatnya di area yang sangat luas, berjauhan, berbeda-beda ekologis, tapi masih ada hingga sekarang ini. Apa rahasianya? Terus bagaimana cara kita mendesak ras-ras yang lainnya agar punah? Bagaimana caranya? Nah, di subbab yang kedua ini yang berjudul pohon pengetahuan, Yuval akan berusaha untuk menjelaskan itu. Ingat, ini perspektif Yuval ya, bukan perspektif saya. Jadi saya jangan dikira pro evolusionisme berpikir atau apa, tapi saya hanya memaparkan pemikiran Yuval ya. Jangan dikira juga saya Yahudi seperti Yuval ataupun homo G atau seperti Yuval. Itu urusan Yuval. Saya hanya membaca bukunya. Ini di subbab yang kedua adalah pohon pengetahuan. Namanya sangat asik ya. Ini gaya-gaya Yuval ini sedikit menyentil seluruh agama, tidak hanya Islam, Kristen maupun Yahudi. Namanya pohon pengetahuan. Kalau kalian membaca risalah-risalah Alkitab, mungkin kalian akan jumpai itu pohon pengetahuan yang ada pohon apelnya, seperti Steve Jobs yang melambangkan brand Max Apple itu ya, dengan apel yang dicokot itu kan melawan, seolah-olah melawan Alkitab gitu kan. Karena pengetahuan itu tidak boleh dipelajari, karena itu nanti bisa membuat kita terpisah dari keyakinan kita, karena pengetahuan itu fitnah. Oleh Steve Jobs dicopot apelnya. Ini seperti ini, dia menggunakan terminologi pohon pengetahuan mengacu pada pohon kuno asal muasal manusia turun ke dunia, Adam dan Hawa diciptakan. Nanti di sebab ketiganya dia akan mengupas hari pertama Adam dan Hawa, aktivitasnya itu apa aja.
menarik dari terminologinya, tapi dia bahas secara ilmiah dari sudut pandang dia. Pohon pengetahuan. Kalau dalam istilah Islam itu pohon kuldi. Buahnya itu adalah buah nafsu, bukan buah pengetahuan. Bedanya dengan terminologi pohon dari Islam dan agama yang lainnya ya. Itu. Jadi apa makna pohon pengetahuan yang dijelaskan di Yuval? Mari kita simak. Oke, sih. Jadi perspektif kita tentang Homo sapiens menurut Yuval itu bukanlah satu-satunya manusia. Jadi manusia menurut definisinya Yuval ini adalah mereka yang hidup 70.000 tahun sebelum Masehi. Tidak hanya manusia Homo sapiens. Makanya dia menyebutnya itu Homo sapiens, tidak sekedar manusia biasa. Tapi yang tersisa manusia hari ini hanyalah Homo sapiens gitu. Manusia adalah ras Homo seluruhnya menurut Yuval. Nah, ras Homo sapiens ini ada paling tua itu 150.000 tahun yang lalu. Ya, yang lalu. Otomatis sebelum Masehi yang lalu. Nah, mereka ini dia bermigrasi ke utara ya, menuju daerah-daerah Masyrik atau Livan, atau daerah-daerah ke timur tengah, Libanon, Suriah dan lain sebagainya. Tapi di situ dia awalnya sempat gagal karena mendapatkan perlawanan oleh ras Neanderthal. Nah, di gelombang yang kedua dijelaskan dalam bukunya, saya ulas baca sedikit ya. Itu akhirnya mereka berhasil. Keberhasilan orang-orang Homo sapiens menyeberangi daerah yang sangat luas menuju ke utara. Di gelombang yang kedua inilah yang kemudian melahirkan satu revolusi yang terkenal dalam buku ini yang disebut dengan revolusi kognisi. Ini terjadi tidak serta-merta terjadi, tapi terjadi secara prosesual atau berangsur-angsur dari 70.000 tahun sebelum Masehi sampai 30.000 tahun sebelum Masehi, 30.000 tahun yang lalu ya, 70.000 tahun yang lalu sampai 30.000 tahun yang lalu. Prosesnya sangat panjang. Lalu bagaimana itu terjadi? Kita nggak tahu ya. Yuval sendiri tidak bisa memastikan itu bagaimana terjadi. Ada dua teori ya yang berusaha menjelaskan itu. Pertama, ya mungkin itu terjadi revolusi DNA dari orang-orang Homo sapiens. Yang kedua, ya itu mungkin terjadi karena adanya tool dari Homo sapiens yang memiliki alat lebih ya, tool lebih atau memiliki kelebihan daripada Homo Neanderthal yang kemudian disebut sebagai teori komunikasi yang unik ya, itu. Jadi tapi ini terjadi dalam konteks bukunya Yuval itu setelah serangan kedua Homo sapiens terhadap ras Neanderthal. Jadi serangan pertama dia gagal, serangan kedua dia memiliki sarana kompleks, tool ya, mungkin karena dia belajar dari pengalaman setelah kalah terhadap kalau perang sama Homo Neanderthal, akhirnya dia merumuskan, terus dia serang lagi, dia berhasil. Dia bisa belajar dari pengalaman. Nah, kunci keberhasilannya itu dari mana? Peneliti-peneliti yang berbicara bahwa ini adalah murni mutasi gen, ketika dia ditanya, lalu mutasi gen itu bagaimana? Itu kenapa kok orang-orang Neanderthal tidak mengalami mutasi gen? Kenapa hanya orang-orang sapiens? Kenapa orang-orang Denisova, orang-orang Seluensis, orang-orang Wajakensis dan lain sebagainya, Florensis ya, orang-orang cattle di Flores tidak mengalami revolusi gen? Kenapa hanya orang-orang Homo sapiens? Mereka menjawab ya, yang juga agak dipertanyakan oleh Yuval. Itu mungkin saja terjadi secara kebetulan, secara alamiah begitu, karena proses alam yang kita nggak tahu bagaimana itu. Tapi evolusi itu ke arah yang sangat kompleks itu hanya terjadi oleh orang-orang Homo sapiens. Yang kedua, sebab kekalahan yang pertama itu, teori yang kedua
akhirnya orang-orang Homo sapiens ini melahirkan teori komunikasi yang unik, yang disebut bahasa. Itu. Nah, si Yuval pakai terminologi bahasa. Nah, jadi dia sama sekali bisa menciptakan bahasa yang baru. Nah, bahasa yang sangat berbeda dari cara orang-orang primitif sebelum mereka. Nah, atau orang yang lebih hewani ya. Ini lebih ke arah manusia kompleks gitu maksudnya. Itu bahasa itu. Nah, mutasi gen ini atau bisa atau kemampuan manusia menciptakan bahasa yang baru juga, dua teori ini. Inilah yang kemudian disebut Yuval sebagai buah dari pohon pengetahuan. Evolusi pohon pengetahuan. Yaitu mungkin ketika Adam memakan apel atau ketika Adam memakan apel. Jadi mutasi gen Adam memakan apel ya. Itu terjadi ketika sekitar 70.000 tahun yang lalu ketika orang-orang Homo sapiens bermutasi secara genetik. Ya. Analoginya semacam itu kiasannya. Takwilnya lah kalau dalam bahasa Quran ya. Ditakwil semacam itu. Jadi pohon pengetahuan menurut Yuval adalah evolusi gen. Ketika kita bisa menciptakan bahasa-bahasa baru. Nah, bahasa-bahasa baru ini yang kemudian menjadi modal dari Homo sapiens untuk menaklukkan daerah-daerah yang lainnya. Nah, dia bisa menciptakan isu, menciptakan jejaring kekerabatan itu melalui bahasa-bahasa. Nah, bahasa yang dimiliki sebelum dia memiliki bahasa yang kompleks ini, tentu bahasa orang-orang Homo sapiens seperti bahasa-bahasa hewan pada umumnya. Di sini si Yuval menganalogikan bahasa orang sapiens sebelum memiliki bahasa yang kompleks itu seperti bahasanya simpanse. Simpanse itu dia memiliki bahasanya sendiri kan. Nah, ada struktur hierarkisnya di dalam keluarga simpanse dan bahasanya hanya terbatas pada kelompok kerumunan dengan jumlah yang terbatas. Tapi ada sistem bahasa yang tidak pernah berevolusi semenjak simpanse mungkin pertama kali diciptakan. Ya bahasanya begitu-begitu itu saja. Ya, struktur keluarganya juga begitu, ada pejantan alfa yang mengontrol kelompoknya. Nah, itu. Dia tidak bisa meng-create bahasa itu melebihi dari apa yang diciptakan oleh si alfa. Diciptakan ya dipahami oleh kelompoknya. Iya. Itu pun berdasarkan pertemuan-pertemuan alamiah. Misal gini, awas ini dia memaparkan ada sebuah penelitian dari seorang profesor ya. Misal begini, ada seorang profesor yang meneliti suatu ketika monyet atau simpanse ditaruh dalam sebuah laboratorium. Pertama, dia dikasih video awas elang. Danger, misal elang eagle dan lain sebagainya. Terus kemudian diterbangkanlah elang, seret gitu. Simpanse akhirnya mengetahui elang. Awas singa. Dilepaskanlah singa. Nah, ketika simpanse dilepaskan elang ya, awas elang tanpa dilepaskan oleh elang, adanya elang yang datang ke laboratorium, simpanse ini secara otomatis dia melihat ke atas. Refleks secara alamiah. Itu pola-pola dasar bahasa yang dimiliki oleh hewan, tapi sentuhan-sentuhannya ilmiah. Ada elangnya, harus ada elangnya. Maka respon itu akan terjadi, dia mendongak ke atas dan lain sebagainya. Nah, itu dia bahasa itu kemudian berevolusi. Awalnya bahasa yang dimiliki oleh Homo sapiens berevolusi sejauh pertemuan dia terhadap situasi yang ada di alam, ya. Informasi mengenai dunia. Dia menciptakan bahasa-bahasa. Tapi kemampuan lain dari ras Homo sapiens yang tidak dimiliki oleh ras-ras yang lainnya adalah
fiksinya. Fiksi. Jadi dia bisa menciptakan gosip. Pejantan alfa ya, dalam satu kerumunan Homo sapiens itu mungkin dia ya terbangun secara alamiah, tapi dia tidak bisa menciptakan sebuah gosip ya. Nah, kemampuan menciptakan gosip, rasan-rasan, oh awas di situ ada apa, nah, di situ ada sesuatu yang manusia setengah singa, nah, gitu. Menciptakan sebuah mitos itu tidak dimiliki oleh Homo sapiens. Simpanse, tapi sapiens memiliki itu. Dia menciptakan gosip-gosip ya, yang berangkat dari kehidupannya. Bahkan yang tidak ada kemudian digosipkan menjadi ada. Itu yang diistilahkan oleh si Yuval sebagai kata yang disebut sebagai fiksi. Nanti fiksi adalah unsur paling fundamental Homo sapiens dalam merencanakan sesuatu dan bisa mengendalikan sekelompok komunitas ya, spesies dalam jumlah yang sangat banyak. Penelitian di sini disebutkan dengan gosip kita bisa mengontrol 150 orang ya. Tapi fiksi melebihi itu. Ya, maksudnya dengan gosip yang berkembang di ranah hewani, ya mungkin 150 orang bisa kita kontrol. Ya. Satu orang yang menciptakan gosip itu. Ketika belum ada unsur fiksional yang lebih kompleks. Tapi dengan unsur fiksional yang lebih kompleks, itu bisa mengikat satu masyarakat yang dalam jumlah yang sangat luar biasa besar. Dia bisa merencanakan sebuah ideologi pertumpahan darah yang lebih luas daripada seorang pejantan alfa dari ras simpanse membantai kelompok simpanse yang lainnya. Dia bisa membantai umat manusia. Gitu. Misal pemberontakan yang terjadi di sejarah, misal peristiwa Holocaust ya, atau G30 SPKI ya, pembantaian orang-orang PKI atau apapun itu. Banyak cerita-cerita pembantaian yang melibatkan korbannya itu berjuta-juta orang di dalam sejarah. Nah, fiksi inilah yang kemudian mempengaruhi pola kerja Homo sapiens belakangan ini sejak 70.000 tahun yang lalu. Gitu. Fiksi ini yang memberi kita kode-kode atau bahasa-bahasa licik ya. Akhirnya kita tahu apa itu bohong dan kita mempraktekannya. Sesuatu yang tidak pernah dimiliki oleh ras-ras yang lainnya. Ras-ras yang lainnya yang sebelumnya gitu. Ini kenapa kok fiksi ini dimiliki oleh sapiens ya, sapiens. Nah, fiksional ini berarti watak dari sapiens ini adalah fiksional, artinya bohong. Menciptakan kebohongan dengan narasi yang kompleks ya untuk membuat dirinya agar semakin eksis. Nah, maka mudah sekali bagi Homo sapiens untuk mengimajinasikan mendatangi sebuah hutan gitu ya, mencari peri, mencari batu-batu mulia. Ya di dalamnya ada kekuatan jinnya. Makanya fiksi kuno itu selalu diceritakan gabungan antara hewan dan manusia berkepala kambing ya, atau seperti misal orang-orang Mesir gitu kan ya. Nah, itu atau dan lain sebagainya. Itu kan banyak patung-patung. Atau di sini dijelaskan seperti patung Stedel ya, manusia singa. Ini adalah fiksi pertama yang dibuat oleh yang berusia 32.000 tahun yang lalu, yang diciptakan oleh manusia purba. Di dinding-dinding di dalam gua, bahasa-bahasa itu fiksi pertama yang diciptakan, fiksi kuno yang diciptakan oleh manusia-manusia purba. Nah, fiksi ini yang kemudian membuat manusia yang jauh, yang bahkan tidak mengenal satu sama lain, memiliki satu semangat yang sama. Itu yang menarik. Jadi itulah kenapa Homo sapiens lebih eksis daripada homo yang lainnya. Tapi menariknya begini. Lalu fiksi itu bertahan sampai kapan? Faktanya hari ini masih ada. Malah
jubah fiksi itu semakin lengkap. Ada fiksi tentang agama kan. Seluruh agama-agama menciptakan fiksinya masing-masing menurut buku ini. Bahkan fiksi hari ini tuh lebih mengarah pada hal yang sangat kompleks ya. Sangat kompleks. Yaitu fiksi-fiksi yang berkembang pasca revolusi kognisi ya. Yaitu kesepakatan tentang hukum, keadilan dan hak asasi manusia. Itu yang menurut Yuval juga disebut sebagai fiksi karena tidak melalui persentuhan alamiah. Jadi mengatasnamakan hukum, keadilan, hak asasi manusia, akhirnya mengatur sebuah sistem negara. Fiksi demokrasi. Jadi demokrasi ini tidak berkembang dalam wilayah benar dan salah. Dalam wilayah fiksi, benar dan salah itu wilayah biologis. Menurut perkembangan evolusi biologis, ini tidak pasti ukurannya, selalu berkembang. Tidak ada asas-asas universal dalam keadilan dan hak asasi manusia dalam buku ini. Gitu. Jadi orang-orang primitif itu mengikat tatanan sosial masyarakat dengan menciptakan arwah hantu ya, dan dia senantiasa berkumpul di bawah bulan purnama, memuja purnama. Tapi orang-orang sekarang menciptakan visi itu melalui hukum, keadilan, kan, UU ITE misalnya, itu, dan lain sebagainya. Fiksi-fiksi itu yang tidak ada persentuhan secara alamiah. Gitu. Dikendalikan siapa yang dominan, mereka yang akan mengendalikan struktur hukum dan keadilan. Siapa yang lemah harus mengikuti yang punya. Makanya ada istilah the regime of truth, rejim kebenaran. Kebenaran hanya milik segelintir orang yang menguasai logika, kan? Itu akhir-akhir ini. Nah, tadi pola penciptaan fiksi modern ya, yang kita sebut aja fiksi modern, dan fiksi yang lalu ya, misalnya ada Stedel ya. Stedel itu patung singa dan ini ya, dan apa tadi? Kalau bahasanya patung singa dan manusia ya, manusia dan singa. Itu mirip sekali dengan penciptaan fiksi modern ya. Misal gini, dia mengibaratkan begini. Patung Stedel itu mirip dengan merek mobil. Peugeot ya, atau mungkin Honda lah gitu ya. Nah nih, jadi ini itu sangat mirip, jadi polanya dan malah sangat fiksional. Mobil ya, yang kita sebut sebagai mobil Honda atau mobil Peugeot ya, itu bisa kita naiki. Tapi Hondanya sendiri, Peugeotnya sendiri sebenarnya bukan mobil itu kan, tapi itu satu brand besar yang disebut sebagai perseroan terbatas. Itu Hondanya rusak, Honda kita sudah rusak, tapi Peugeotnya itu masih memiliki brand, memiliki nama. Ya, itu fiksi yang diciptakan oleh manusia. Jadi kalau kita tidak menggunakan brand ini, maka hidup kita kalau harus pakai Peugeot lah. Kalau laptop ya harus pakai Asus lah. Kalau HP harus pakai HP Asus juga. Ya itu ya. Itu fiksi yang diciptakan oleh manusia. Nah, berbondong-bondong manusia itu bahkan membeli sesuatu ya, merogoh kocek yang sangat banyak hanya untuk membeli fiksi ini. Ada brand kelas akhirnya diciptakan nih, strata-strata sosial yang sangat fiksional juga. Makanya hari ini itu sebenarnya manusia hari ini itu sebenarnya hidup dalam bayangan kolektif perseroan terbatas. Manusia perseroan terbatas. Manusia PT. Itu yang sangat menarik yang disimpulkan oleh si Yuval ini. Jadi imajinasi gua Stedel ya. Gua Stedel manusia arwah zaman kuno itu tidak jauh beda dengan manusia dengan brand apa yang kita pakai hari ini. Brand kapitalisme, demokrasi, sampai brand merek-merek baju dan lain sebagainya. Tidak jauh beda proses penciptanya, selalu berangkat dari fiksional.
Makanya orang-orang kapitalisme atau orang ateisme misalnya juga brand ateisme misalnya mengkritik orang-orang agama juga tidak jauh beda dalam pandangan sama-sama fiksional. Nah, dalam pandangan wah itu nah brand-brand fiksional inilah kemudian oleh penggagas-penggagasnya mencoba ditubuhkan menjadi satu rutinitas, menjadi satu bagian dari hidup setiap manusia. Yang saya sebut tadi, kalau enggak ini saya enggak mau. Yang akhirnya ada watak radikal di situ. Apapun ismenya maupun itu ya toleransisme atau intoleransiisme sama-sama brand fiksi. Itu ya. Nah, dia mencuplik kata orang-orang Yunani misalnya hoc est corpus meum. Artinya inilah tubuh kita. Ketika Tuhan mengajarkan sesuatu pada kita, inilah tubuh kita. Jadi sesuatu yang kita tidak lihat harus dipaksa untuk diinternalisasi dalam diri kita. Ini kalau nggak pakai logika yang kuat, pasti kita akan terpengaruh oleh buku ini. Ya maksudnya kuat ini ukurannya relatif. Itu. Itu. Jadi selama bertahun-tahun kita melakukan suatu aktivitas ya, selama ini ya peradaban sejarah kita ini ya berperang dan lain sebagainya itu karena fiksi ini yang sebenarnya tidak menguntungkan untuk kehidupan kita. Apa untungnya memikirkan ideologi misal kapitalisme, marxisme atau apa, sementara kita tidak makan gitu. Jadi unsur-unsur biologis kita itu menjadi tercerabut. Misal ada orang yang bertapa di gua, ini dijelaskan di sini bertahun-tahun ya, misal kan lebih enak kita mencari makan di hutan atau mencari sesuatu yang berguna untuk kesehatan tubuh kita daripada kita harus menyembah apa menurut Yuval yang ada di sini. Mengerikan sekali. Inilah yang menjadi konstruksi sosial atau realitas yang terkenang, tapi itu bukan sungguh-sungguhnya realitas yang dibayangkan oleh Yuval. Nah, sejak manusia berkembang dari era revolusi kognitif ini ya, menciptakan suatu teori gosip ya, teori yang cenderung seperti lawakan menurut Yuval, tapi sebenarnya ini teori yang penting. Itu akhirnya manusia meninggalkan evolusi biologis, gitu. Itu. Evolusi kognitif lah yang kemudian mengontrol evolusi biologis pada satu sisi. Misal gini, orang dulu berperang ya lihat panah, pedang-pedangan. Dengan diciptakannya rudal di sini, apa imajinasi orang tentang rudal? Menghancurkan sesuatu yang dia sendiri jauh sekali kan, dan kita tidak bisa bayangkan apakah dia benar-benar membaikan bagi kita tidak tahu. Rudal misal, yang kemudian Iran atau Amerika atau Korea Utara menciptakan sampai ribuan kilometer. Imajinasi apa yang mereka bangun? Ini sangat membingungkan bagi Yuval. Ini dibungkus dengan mitos kedaulatan rakyat, mitos negara, mitos apa dan lain sebagainya. Banyak revolusi yang membahas itu. Revolusi kebebasan pertama ya mungkin revolusi Bastille di Prancis itu. Ini makanya Yuval menyebutnya sejarah melampaui biologi sejak adanya revolusi kognisi. Akhirnya seluruh keputusan-keputusan yang harusnya rasional ya, yang harusnya biologis ya, diintervensi oleh kepentingan-kepentingan ideologis, ya, kepentingan-kepentingan politis, kepentingan-kepentingan sosiologis bahkan gitu. Manusia akhirnya menolak apa itu rasisme. Padahal demi kepentingan biologis tadi. Demi kepentingan ideologis. Padahal rasisme itu ya rasisme yang ya terjadi di dalam pergolakan kita. Biasa gitu ya. Biasa. Itu menurut Yuval. Ini, jadi rasisme wajar, tapi dengan dasar kemanusiaan mungkin manusia mencoba untuk mengemas apa itu rasisme. Kurang ajar ya. Itu yang
Itu yang menarik. Nah, ini yang kemudian kenapa ini disebut sebagai ya itu. Jadi Neanderthal itu sangat terbatas, semuanya terbatas. Kita lah yang paling unggul, dan semenjak kita punya satu evolusi yang kompleks ya, untuk menciptakan satu sejarah, maka evolusi biologi akhirnya tidak kita abaikan. Padahal evolusi biologi yang menjadi basis kita hidup. Itu. Nah, dari situ, dari evolusi fiksional ini, manusia menciptakan peradaban modern. Mulai dari sastra, budaya waktu luang kan, sastra itu, musik, awalnya tidak mengenal musik, ada budaya waktu luang, ada imajinasi, terciptalah itu musik. Ada permainan, ada kelas manusia juga akhirnya tergantung dari stigma sosialnya, homo sociocus, socius, atau makhluk manusia disebut makhluk sosial. Homo ludens, manusia disebut makhluk bermain. Homo musicus, homo apa? Dalam ilmu sosiologis itu kita akan mengetahui itu klasifikasi manusia baru. Itu yang berbeda dari manusia yang sebelumnya. Kalau di sebelumnya Homo soloensis berarti manusia yang ditemukan di Solo. Homo erectus, manusia yang berjalan tegak berdasarkan anatomi tubuhnya atau ekologinya. Sekarang berdasarkan tabiatnya, atau berdasarkan struktur sosialnya, bukan lagi unsur-unsur biologis. Nah, sekarang pertanyaannya, sejak pertama kali manusia mengarah pada hal-hal yang fiksional, menciptakan agama, menciptakan apa? Nah, hari pertama ketika manusia berpikir fiksional itu apa? Yang dipikirkan oleh apa yang membuat dia, apa yang dilakukannya? Ya, ini dirangkum dalam pertanyaan yang sangat luar biasa oleh Yuval ya. Permainan apa yang dimainkan leluhur zaman batu kita dalam arena sejarah? Sejauh yang kita tahu, orang-orang yang mengukir manusia singa Stadel sekitar 30.000 tahun silam memiliki kemampuan fisik, emosional, dan intelektual yang sama dengan kita. Apa yang mereka lakukan sewaktu bangun pagi? Bangun pagi mereka itu seperti apa? Seperti apa masyarakat mereka? Apakah mereka memiliki hubungan sosial yang monogami, atau keluarga inti ya? Apakah tidak ada yang poligami? Apakah tidak ada yang kawin-mawin antara laki-laki dan laki-laki, laki-laki dan perempuan, atau perempuan dengan perempuan, atau ayah yang mengawini anaknya, dan lain sebagainya? Bagaimana pola hubungan itu di dalam sejarah? Apakah mereka memiliki upacara, aturan moral, pertandingan olahraga, dan ritual agama? Apakah mereka berperang? Ya, kalau manusia hari ini kan sudah jelas. Lalu manusia dulu, ketika dia sudah pertama kali berevolusi pada zaman batu itu, apa yang dia lakukannya? Nah, ini yang kemudian mau dikaji dalam bab selanjutnya yang disebut sehari dalam kehidupan Adam dan Hawa. Ketika manusia tidak mengarah pada fiksi yang sangat kompleks, tapi fiksi yang masih bersifat biologis gitu. Ini yang dijelaskan dalam bab berikutnya. Ingat, ini pendapat Yuval Harari Noah. Ya, Yuval Noah Harari ya. Saya hanya membacakan dan menginterpretasikan untuk teman-teman. Tidak saya tambahi, tidak saya kurangi. Kalaupun ada ya salah-salah konsepsi atau salah-salah kata, ya komen di bawah. Komen di bawah, saya nggak tahu, mungkin manusia tidak luput dari kesalahan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.